Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar di pelajaran kimia materi asam basa kelas 11 semester 2 Man 1 Jembrana tahun 2020-2021 oleh saya sendiri, Hendah Tri Sulyantari. Tujuan pembelajaran, kita bisa menghitung pH larutan asam kuat dan basa kuat, menghitung nilai Ka larutan asam lemah atau Kb larutan basa lemah yang diketahui konsentrasi dan pH-nya. Mengukur pH berbagai larutan asam lemah, basa kuat, basa lemah, basa kuat yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Menyimpulkan perbedaan asam kuat dan basa lemah serta basa kuat dan basa lemah. Konsep pH, pOH, dan pKw. pH, apa itu pH? pH merupakan istilah untuk menyatakan derajat atau tingkat keasaman larutan yang tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutannya. Menurut seorang ahli dari Denmark pada tahun 1909, yaitu Søren Peter Lawrence Sørensen, ahli kimia yang mengusulkan konsep pH itu untuk menyatakan konsentrasi ion H+, yaitu sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion H+. pOH, apa itu pOH? Sama dengan istilahnya pH analog ya, hampir sama aja. pOH merupakan istilah yang menyatakan derajat atau tingkat kebasaan larutan yang tergantung pada konsentrasi ion OH- dalam larutannya. Jadi pOH itu menyatakan min logaritma dari konsentrasi ion OH-. Misalkan saja ada ion H+ dengan konsentrasi 0,01 molar. 0,01 molar itu sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi kita pakai bilangan eksponen untuk memudahkan. pH adalah min log konsentrasi ion H+. Jadi pH-nya adalah min log 1 kali 10 pangkat min 2. pH-nya sama dengan min log 1 plus, jadi perkalian logaritma itu, kalau perkalian itu jadi penjumlahan, jadi plus min log 10 pangkat min 2. Ingat, log 1 itu selalu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 min 2. Jadi sebenarnya ini adalah 10 log 10 ya. 10 log 10 itu ingat itu adalah 1 ya. Jadi ini min log 10 pangkat min 2 itu sama aja dengan min 2. Min plus. Jadi min tadi min log kan. Minnya min 2-nya sudah turun. Jadi min plus. Jadi pH-nya 0 plus 2 sama dengan 2. Ion OH- konsentrasinya 0,02 molar. 0,02 molar itu kita jadikan bilangan eksponen, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. pOH adalah min log konsentrasi OH-. Jadi pOH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 2. pOH-nya sedangkan min log 2 perkalian jadi penjumlahan plus min log 10 pangkat min 2. pOH-nya sama dengan min log 2 min 2. Min log 2 plus 2 atau pOH-nya sama dengan
2 min log 2. Jadi 2 min log 2 itu pOH-nya. Tetapan kesetimbangan air atau KW, ya, contohnya itu adalah H2O. H2O itu kalau terionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Harga konstanta K itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. KH2O, K, jadi pembagian kalau pindah ruas jadi perkalian, K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jadi K dikali konsentrasi H2O inilah yang namanya KW. Tetapan kesetimbangan dari air. Dari hasil eksperimen pada suhu 25 derajat Celcius, harga KW itu selalu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14. PKW itu sama dengan min log KW, sama dengan min log 10 pangkat min 14 sama dengan 14. Jumlah yang terion dari ion H+ itu sama dengan konsentrasi H+ selalu sama dengan konsentrasi OH- pada air. Ya. Harga KW itu sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi H+-nya itu jika sama dengan OH-, berarti konsentrasi OH- bisa sama dengan konsentrasi H+. Bisa kita pakai salah satunya. Misalkan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali OH-nya diganti H+. Sama dengan H+ dikuadratkan. H+-nya berapa konsentrasi H+-nya? Ya, akar dari KW. Akar 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 7. Ingat, bilangan eksponen akar itu 10 pangkat min 14 dikali setengahnya. Jadi 10 pangkat min 7. Atau KW sama dengan konsentrasi OH- dikali konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW sama dengan akar 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 7. PKW itu selalu sama dengan PH ditambah POH. PKW-nya tadi sama dengan 14, berarti 14 ditambah sama dengan 14 sama dengan PH ditambah POH atau PH tambah POH sama dengan 14. Kalau kita mencari PH sama dengan 14 dikurangi POH. Kalau kita mencari POH, 14 dikurangi pH. Untuk menentukan pH asam kuat, jadi rumusnya ada konsentrasi asam H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. A-nya itu. Nah, siapa sih asam kuat itu? Contoh dari asam kuat itu jika ion H+ ketemu ion golongan 7A. Kecuali F. Jadi, siapa sih golongan 7A? FCl-BrIAT. Kecuali F. HF itu adalah asam lemah. Asam kuatnya HCl, HBr, HI. Atau ion H+ ketemu dengan ion NO3-, ClO3-, ClO4-, CrO42-, SO42-. Dalam bentuk apa? HNO3, HClO3, HClO4,
H2CrO4, H2SO4. Itu semua adalah asam kuat. Bagaimana cara menentukan basa kuat? OH- sama dengan molaritas basa dikali valensi basanya. Contoh dari basa kuat adalah ion logam golongan 1A. Kecuali H. Golongan 1A itu siapa? HLiNaKRbCsFr. Kecuali H. Karena H itu bersifat non-logam. Jadi basa kuat itu kebanyakan dari golongan logam ketemu ion OH-. Ya. Jadi ketemunya sama ion OH-. Itu basa kuat. Jadi bentuknya LiOH, NaOH, KOH, RbOH. Atau ion golongan 2A. Kecuali Be sama Mg. Jadi ketemu sama ion OH-. Golongan 2A itu Be, Mg, CaSr, BaRa. Beli mangga cari sirsat bawa rambutan, ya. Be, Mg, CaSr, BaRa. Misalkan aja CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, RaOH 2 kali. Kecuali, siapa kecualinya tadi? BeOH 2 kali, MgOH 2 kali itu adalah basa lemah. Contoh soal. Hitung pH CaOH 2 kali 0,005 molar. Jadikan bilangan eksponen biar memudahkan kita. Jadi, cara yang pertama kita cari dulu ion OH-. Ya, ini cara 1. CaOH 2 kali kalau terionisasi jadi Ca2+ dan 2OH-. Jadi OH-nya ada 2. Jika konsentrasi CaOH 2 kali adalah 0,005, lihat perbandingan koefisiennya. Lihat ke bagian OH-. Koefisien di tempatnya CaOH 2 kali, yang paling depannya CaOH 2 kali itu kan walaupun tidak ada angkanya, itu sebenarnya angka 1. Di OH- itu koefisiennya 2, jadi 1/2. Kalau seandainya di CaOH 2 kali artinya 1 molar, OH-nya 2 molar. Kalau di sini 0,005 molar, berarti ion OH- adalah 2 dikali 0,005. 2 dikali 0,005 adalah 0,010. Rubah ke bentuk eksponen. Ya. Cara kedua, kita lihat OH-, konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa dikali ekivalennya. Ya. Molaritas basanya berapa? 0,005 molar. Ekivalen basanya OH- ada berapa dia? OH-nya ekivalen 2, ada 2 OH-nya. 0,005 dikali 0,005 dikali 2 adalah 0,01. Jadikan bilangan eksponen, yaitu 1 kali 10⁻² untuk memudahkan kita. Jadi kita gunakan bilangan eksponen. Langkah kedua, untuk mencari pH, kita bisa cari ion H+-nya. Ion H+-nya. Ingat, Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ya. Konsentrasi H+ sama dengan Kw per konsentrasi OH-. Kw itu selalu sama dengan 10⁻⁴. Jadi 1 kali 10⁻⁴
min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Ingat, bilangan eksponen pembagian itu sama dengan pengurangan. Jadi 10 pangkat min 14 dikurangi min 2. Min kan plus, berarti min 14 plus 2. Jadi harganya ion H plusnya adalah 10 pangkat min 12 molar. Yang ketiga, bisa kita mencari pH-nya. Ya. Langkah pertama, pH sama dengan min log H plus. Sudah dapat tadi, pH-nya min log 10 pangkat min 12 sama dengan 12. Atau kita pakai cara kedua, yaitu pOH. Kita cari dari pOH-nya dulu. pOH sama dengan min log OH min. Berarti min log 10 OH min tadi konsentrasinya 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 2. Barulah kita cari pH. pH ditambah pOH sama dengan pKw. Berarti pH sama dengan pKw min pOH. pH-nya 14 min 2 sama dengan 12. Sama saja. Mau cara yang pertama atau cara yang kedua silahkan saja. Sekarang contoh yang kedua. Doni ingin membuat larutan basah dengan pH 11 plus log 5 dengan melarutkan 29 mg basa kuat bervalensi 2. Jika MR basanya 58 gram per mol, hitung volumenya. Langkah pertama kita cari pOH-nya. Ya. pOH, ingat pH plus pOH sama dengan pKw. pOH berarti sama dengan pKw min pH sama dengan 14 min. Ya, min pH-nya adalah 11 plus log 5. 14 dikurangi 11 adalah 3 min dikali plus adalah min. Berarti jawabannya adalah 3 min log 5. Kita sudah dapat pOH-nya 3 min log 5. Bisa kita cari OH min. pOH adalah min log OH min. Jadi pOH-nya berapa? Min 3 min log 5 sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti konsentrasi OH min itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Jadi kita dapatkan konsentrasi OH min. Kalau sudah dapat, kita bisa mencari molnya. Ingat, mol sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Masanya berapa? Masanya adalah 29 gram. Miligram. Kita rubah ke bentuk gram, berarti 29 kali 10 pangkat min 3. Dibagi MR-nya 58 gram per mol. 29 dibagi 58 adalah setengah dikali 10 pangkat min 3. Jadi, atau 0,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Sekarang kita cari molaritasnya. Molaritas itu adalah molaritas OH min sama dengan molaritas dikali ekivalen basanya. Jadi, nah, sudah tahu OH minnya tadi 5 kali 10 pangkat min 3 berarti molaritasnya bisa kita cari. Molaritas basanya sama dengan OH min dibagi ekivalen basanya. Ya, OH minnya 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi, ya, ekivalen basa bervalensi 2 adalah 2. 5 dibagi 2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 molar. Selanjutnya kita bisa mencari volumenya. Volume caranya ingat molaritas sama dengan mol dibagi volume. Berarti volume sama dengan mol dibagi molaritasnya.
Molnya berapa? Molnya 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2,5. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4 itu adalah 1. Tinggal 5 dibagi 2,5. 5 dibagi 2,5 ya sama aja dengan berapa? 2 liter. 2 liter. Jadi volumenya adalah 2 liter. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Jika larutan 200 ml C6H5COOH 0,6 molar, Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah cirinya asam lemah. Ada Ka-nya ya. Ya, ini golongan asam karboksilat, asam lemah. Yang ditanyakan, tentukan ion H+, pH, dan derajat ionisasi alfanya. Cara yang pertama, kita cari ion H+. Ion H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas asamnya. Nah, Ka-nya berapa sih? Ka-nya adalah 0,6. Jadi, ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ka-nya 0,6 dikali molaritas asamnya. Molaritas asamnya adalah Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Molaritas asamnya adalah 0,6. Jadi Ka-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritas asamnya 0,6. Atau bisa aja kita tulis 6 kali 10 pangkat min 1 dikali 6 kali 10 pangkat min 5. 6 kali 10 pangkat min 5, 6 kali 6, 36. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5, kalau perkalian eksponen itu sama dengan penjumlahan. Min 1 ditambah min 5 adalah 10 pangkat min 6. Akarnya 36 adalah 6. Akarnya 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi ion H+-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, selanjutnya kita bisa mencari pH. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 3. pH-nya sama dengan min log 6 plus min log 10 pangkat min 3. Ingat perkalian logaritma bilangan itu sama dengan penjumlahannya. Sama dengan min log 6 ditambah min 3. Ya. Berarti artinya adalah 3 min log 6. Itu pH-nya. Sekarang kita cari alfanya, derajat ionisasi. Banyak cara untuk mencarinya ya. Alfa sama dengan akar Ka dibagi molaritas asamnya. Alfanya sama dengan akar. Ka-nya tadi 6 kali 10 pangkat min 5 dibagi molaritas asamnya. 6 kali 10 pangkat min 1. 6 bagi 6, 1. 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 4. Akarnya dari 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2. Nah, bisa juga kita pakai cara alfa sama dengan, ingat derajat ionisasi itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Mol zat yang terionisasi itu adalah ion H+ itu sendiri. Dan mula-mula molaritas asamnya. Sehingga alfa sama dengan konsentrasi ion H+ dibagi molaritas asam. Alfanya sama dengan 6 kali 10 kali 10 pangkat min 3. Ion H+-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi molaritas asamnya 6 kali 10 pangkat min 1. 6 bagi 6, 1. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1 itu sama dengan 10 pangkat min 3
min 1 plus 1 kan. Jadi 10 pangkat min 2. Kalau kita seandainya ditanya dalam bentuk persentase alfa, berarti 10 pangkat min 2 ini dikalikan 100%. Kalau dikalikan 100%, itu sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 2 itu sama aja dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 10 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau berpangkat 0 hasilnya selalu sama dengan 1. Ya. Sekarang konsep pH dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu zat pencemar di dalam udara itu adanya oksida asam. Oksida asam itu adalah gas CO2, SO2, NO2, P2O5. Ini asalnya dari asap pabrik, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, tambang besi, penyulingan minyak, tanur-tanur industri. Hal ini bisa mengakibatkan hujan asam. Hujan asam itu berdasarkan hasil penelitian memiliki pH kurang lebih sama dengan 4. Ini dicek dengan menggunakan indikator universal dan pH meter. Jika terjadi hujan asam, apa akibatnya? Akibatnya itu pohon-pohon itu akan layu, korosif. Bangunan akan rapuh. Kalau besi-besi ditaruh di luar, logam ditaruh di luar akan karatan, korosi. Itu akibat hujan asam. Kalau mengenai sungai, masuk ke aliran air sungai, pH di dalam air itu akan turun. Sehingga ini kurang bagus untuk kehidupan habitat di dalam air. Makanya tak heran kalau sawah-sawah itu, ya petani-petani itu terkadang kalau sawahnya habis kena hujan, disiram sama kapur untuk menetralkan pH tanah. Yang kedua, sifat asam basa ini dapat berguna dalam bidang, di samping dalam bidang ilmu kimia, kedokteran, biologi, dan arkeologi. Ingat, dalam bidang kedokteran itu seringkali itu dalam bidang farmasi, pakai obat-obatan, vitamin C, vitamin itu bersifat asam. Dan yang ada juga yang obat-obatan yang bersifat basa, misalkan obat mah. Obat mah itu bersifat basa untuk mengobati kalau orang kena gejala mah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.